Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang ayah banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, nama-nama Allah dari Asmaul Husna ini yang akan kita bahas ada 4. Pertama Al-Mumit, kedua Al-Hayyu, ketiga Al-Qayyum, dan keempatnya Al-Ahad. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Al-Mumit itu artinya Allah Maha Mematikan atau yang mematikan. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu suatu saat akan dimatikan oleh Allah. Yang mematikannya siapa? Allah. Ya, yang mematikannya Allah. Selain Allah tidak akan ada yang mampu mematikan. Tanpa ada izin Allah tidak akan ada yang mampu mematikan. Walaupun pada pelaksanaannya ketika Allah mencabut nyawa makhluknya, Allah menyuruh malaikat yang bertugas sebagai pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Tetapi malaikat Israil pun tidak akan melaksanakan atau melakukan pencabutan nyawa tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang mematikan itu adalah Allah. Bukan penyakit, bukan bencana, bukan kelaparan. Itu semua adalah sebagai penyebabnya saja. Tetapi yang mematikan tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa Allah akan mematikan semua makhluk termasuk kita tanpa Allah memberitahu dulu kepada kita. Kapan kita mati, kita tidak tahu. Ya, oleh sebab itu maka kita harus hati-hati dalam berlaku. Jangan sampai kita datang waktu mati dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan berbuat dosa. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu Al-Mumit, maka dengan meyakini Allah sebagai yang mematikan, kita harus hati-hati menjaga kehidupan kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah itu Al-Hayyu, artinya Allah yang Maha Hidup. Jadi yang hidup yang mutlak itu hanyalah Allah. Sementara makhluk itu dihidupkan oleh Allah dan satu saat akan dimatikan oleh Allah. Sementara yang maha hidup yang tidak akan pernah mati itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang maha hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Jadi kita yakin, jadi Allah lah yang maha hidup. Wal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup dan al-qayyum yang mengurus terus menerus pada makhluknya. Atau al-qayyum itu yang maha berdiri sendiri. Nah, ketiga Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Apa maksudnya?
maksudnya Allah tidak membutuhkan siapapun. Satu contoh, Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat dan sebagainya. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, sebab Allah maha berdiri sendiri, tidak butuh dengan siapapun. Itu Al-Qayyumnya Allah. Bahkan bukan hanya Allah menciptakan, Al-Qayyum juga Allah terus menerus mengurus makhluknya. Alam semesta ini selamanya diurus oleh Allah. Alam semesta ini selamanya diawasi oleh Allah. Alam semesta ini dikuasai selamanya oleh Allah tanpa Allah membutuhkan bantuan dari siapapun. Itulah Al-Qayyumnya Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah bisa meneladani dari Al-Qayyumnya Allah. Itu berarti kita memiliki sikap mandiri. Kalau kita selama apa yang kita mampu lakukan, kita lakukan sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Bukan berarti kita sombong dengan kemampuan, tapi selama kita bisa lakukan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, itu cara kita meneladaninya. Jadi jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, seterusnya Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad, Allah Maha Esa. Allah itu Maha Esa, satunya Allah beda dengan satunya makhluk. Sebab satunya Allah dalam zatnya, satunya Allah dalam af'alnya, dalam segala perilakunya, dan akwalnya, dalam segala firman-Nya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Rasul, dialah Allah yang Maha Esa, yang ahad, yang satu. Artinya tidak memiliki serikat, tidak memiliki bantuan teman, tidak memiliki keluarga dan sebagainya. Dijelaskan lagi lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya Allah tidak memiliki putra atau keturunan, juga Allah tidak memiliki orang tua atau yang melahirkan. Nah, jadi itulah Al-Ahadnya Allah. Maka kita teladani dengan Al-Ahadnya Allah dengan cara apa? Dengan cara kita menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan, kita menyembah hanya kepada Allah. Sebab Allah lah Tuhan satu-satunya yang sebenarnya. Makanya Allah sebutnya Al-Ahad. Nah, itulah 4 Asmaul Husna yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Kedua, Allah itu Al-Hayyu, Allah Maha hidup. Ketiga, Allah itu Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri atau yang mengurus makhluknya dengan terus menerus tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan siapapun. Dan yang keempat, Allah itu Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, yang tunggal, yang satu. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengingat nama-nama Allah dan kita bisa meneladani dari nama-nama Allah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Sekian dari ayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.